Tidak bagus sama sekali. Bang. Misalnya tidak cocok di kamu, ya aku bisa apa? Di bibir aku sangat bagus. Itulah kenapa hari gini kita makin sering ngelihat orang-orang melakukan atau bicara hal-hal yang kontroversial. Supaya apa? Hello everyone, I'm Sulkim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. Buat teman-teman yang mau bertanya sama aku di Instagram, nanti langsung aja follow @Sulkim. Ntar di follow back kok guys, tenang aja. Adapun dalam video kali ini tuh, kita bakal bahas tentang drama review Lipen. Lipen gak sih namanya? Ya, kalau salah ntar koreksi ya teman-teman. Dimana drama ini tuh lagi heboh banget guys di TikTok, viral banget. Lantas apa yang terjadi? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku mau ngasih rekomendasi buat kalian yang mungkin lagi berjuang sama kayak aku untuk menurunkan berat badan. Cobain ya guys pakai dietnya NutriPump. Ini jujur aja teman-teman, selama pemakaian ini aku tuh merasakan beberapa benefit. Salah satu yang paling kerasa itu adalah BAB itu jadi kayak lancar gitu guys, teratur gitu BAB-nya. Anyway, dalam satu paket ini nanti kalian dapetin sari buah lemon, terus kalian juga dapetin chia seed dan juga cuka apel. Cuka apel ini juga katanya bagus loh buat kulit. Bisa dipakai toner alami dan juga dapat membantu untuk mengatasi kemerahan dan juga jerawat. Buat kalian juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung cek tag produk ya. Thank you so much. Alright, ini apa ya guys, dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Nah, ini kita bahas dulu dari kronologi awalnya. Jadi guys, belum lama ini tuh ada seorang influencer namanya adalah Kak Valerie. Kak Valerie ini nge-review sebuah produk buat bibir. Karena jenisnya kan juga banyak ya guys. Ada lip pen, lip matte, aku bingung. Pokoknya itu deh, produk buat bibir gitu. Dan di sana Kak Valerie itu mengungkapkan bagaimana ketidakpuasannya gitu terhadap produk tersebut. Selain itu, dia juga memberikan kritik kepada para influencer-influencer yang di-endorse, di mana Kak Valerie mengatakan untuk tidak hanya melihat nominal uang yang akan dibayarkan oleh pihak peng-endorse, namun juga harus memikirkan para konsumennya. Begitu. Lebih lanjut, dalam videonya Kak Valerie mengatakan seperti ini. Bisa nggak sih kalian buat para influencer, kalau misal kalian nggak influencer orang, itu jujur, honest review. Tahu nggak ini produk apa? Ini udah nggak asing lagi kan? Gue yang maju mundur, akhirnya maju untuk membelikan produk ini. Tidak bagus. Tidak bagus sama sekali, kering di bibir. Mungkin bukan cuma gue doang yang ngerasain, karena di VT Tok gue satu lagi, itu semua orang bilang ini kering sama sekali. Dan setelah gue lihat nih, influencernya ternyata influencer ternama nih yang pakai ini. Nih, si Sam ini. Kering banget. Tahu ya, ini udah kayak cat rumah yang diaplikasikan ke bibir kalian. Tuh, gue buang, gue campain tuh. Gue gak suka, beneran. Gue kalau misalnya beli produk yang emang dia gak bagus, gue akan bilang gak bagus. Iya, bener banget. Dan gak sesuai kenyataan. Kering banget ya, kering. Dan itu kayak cat rumah asli. Nah, itu bisa mengakibatkan bibir kalian tuh menjadi hitam. Ingat ya guys ya, udah kayak cat rumah gitu, kering banget gitu. Itu bisa bikin bibir kalian jadi hitam. Nih, dia gue lagi injek. Bang, makan tuh gue kalau udah kesel gitu. Ini gue beli ya, kalau orang beli itu bebas, mau beli brand apapun itu, mau diobrak-abrik itu bebas gitu, karena memang gue kesel itu sama itu brand. Pencitraan dan influencernya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kasihan para konsumen kalau gue bilang. Sekian, terima kasih. Silahkan menghujat, silahkan mengasih opini, silahkan semuanya. Pasti di bibir gue kering kayak sawah, hitam. Itu bisa mengakibatkan bibir hitam. Tuh kemarin gue pakai awalnya cantik, tiba-tiba lama-lama kering. Habis itu gue scrub bibir gue totalitas. Udah gitu gue belinya 2 lagi, si Temporia Puki. Mati kesel banget gue kalau kesel, super kesel banget sih. Karena gue tadinya maju mundur, akhirnya karena banyak influencer, dan yang gue liat nih influencernya bukan main-main gitu ya kan. Akhirnya gue beli, ternyata kering banget. Beneran kering. Pertama sih dipakai, oke nih warna gitu kan. Terus gue tambahin nih lip glow gitu-gitu kan. Kok ngerasa kayak kayak dehidrasi gitu nih bibir gue, nggak enak banget sumpah. Akhirnya gue scrub bibir gue takut dong lama-kelamaan nanti bibir gue malah kayak kering dan hitam gitu kan. Ini nggak bagus guys ya. Ini bener-bener honest review dari gue, karena gue sendiri adalah pecinta lipstick gitu. Ini gue keracun karena apa? Keracun karena berseliweran mulu di tok gue, asik ini mulu yang keluar gitu. Sumpah sih,
Bener-bener gue tuh kecewa banget. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Kak Valerie, di mana dia mengungkapkan ketidakpuasannya gitu dengan brand yang diduga adalah brand Temporia tersebut. Kenapa dia tidak puas? Karena pencitraannya itu tidak sesuai guys dengan kenyataannya, di mana itu katanya membuat bibirnya jadi kering gitu. Selain itu, Valerie juga menanggapi salah satu komentar, di mana komentar ini mengatakan kayak gini, gue pakai cocok-cocok aja, ya emangnya kalau di influencer ini cocok, di lo wajib cocok juga gitu. Kondisi kulit orang beda-beda, kocak. Nah menanggapi hal ini, Kak Valerie mengatakan bahwa dia itu nggak ada bawa nama influencer yang dimaksudkan oleh netizen ini. Lebih lanjut, Kak Valerie mengatakan seperti ini guys. Gue kasih tahu ya sama kalian semuanya, gue nggak ada bawa nama influencer dia ya. Gue sebut nama aja nggak ada sama sekali ya. Kenapa kok kalian yang pada baperan ngarah ke dia? Emang cuma dia doang yang yang menggunakan produk SAM itu? Kok ngerasa gitu loh? Kenapa kalian ini pada ngerasa? Gue heran ya kadang-kadang. Terus apa yang dia pakai harus dipakai juga. Apa yang dia approve harus di-approve juga gitu. Pintaran dikit lah, smart dikit lah. Boleh fans tapi jangan jadi fanat banget gitu. Satu lagi ya mbak, gue kasih tau lo ya. Apa lo bilang? Permasalahan bibir gue super moist, nggak kering ya. Jadi nggak usah lo pancing-pancing bibir orang. Boleh fans mbak, tapi jangan fanatik banget, malu. Dan satu lagi, kalau review usahakan no makeup, no dempul, no lighting ya. Itu baru gue akuin keren. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Valerie menanggapi komentar tersebut. Intinya dia itu nggak bawa nama-nama influencer ini, nama influencer itu nggak. Tapi menurut aku kritikannya itu bersifat ke umum gitu loh guys, bukan ke individu tertentu. Nah begitu. Dan guys, pada akhirnya review yang dilakukan oleh Valerie ini menjadi sorotan publik nih. Dan gak sedikit loh, influencer-influencer yang lain juga turut menanggapi tentang bagaimana review yang dilakukan oleh Valerie. Dan beberapa dari mereka berkomentar seperti ini. Coba kita lihat ya guys, bagaimana tanggapan dari mereka. Baru nyampe apart, terus gue scroll TikTok, terus katanya lip velvet yang ini tuh katanya bikin bibir itu kering. Dan itu tuh fittingnya banyak banget muncul di FYP gue selama gue scroll TikTok. Hal yang krusial yang tidak di-mention di VT itu adalah lip velvet, lip matte, dan lip cream itu emang cenderung finishnya itu kering. Kalau lo mau hasilnya tuh bikin bibir lo lembab dan hydrating, ya gue saranin lo pakai lip gloss, terus lip oil, sama lip balm. Yang ungu ini itu kan namanya lip velvet ya, dan dia tuh kan emang klaimnya itu kan velvet matte finish. Nih, velvet matte finish. Ketika lo beli sesuatu, bukan hanya perlipenan duniawi ini, pasti lo udah tahu gunanya apa, performanya bagaimana. Dan gue yakin lo pasti beli sesuai dengan kebutuhan dan tipe dari bibir lo. Jadi contohnya kalau bibir lo tuh gampang kering, ayo cari jangan yang lip velvet matte finish ini. Ini kan udah jelas-jelas dibilang dia tuh matte finish, velvet matte finish. Jujur, gue udah banyak banget nyobain lip velvet, dan ini menurut gue salah satu lip velvet yang di bibir gue itu nggak bikin kering. Bahkan lo lihat nih, hasilnya blurring. Bahkan garis-garis di bibir gue tuh tertutup. Menurut gue nggak fair ketika lo beli produk terus langsung menyalahkan produknya ketika nggak cocok di lo. Itu namanya black campaign. Sama ketika kayak gue beli skincare atau gue beli suatu barang nggak cocok di gue, terus gue bilang ini produk jelek banget, nggak sesuai dengan apa yang di review orang-orang, padahal nggak cocoknya di gue. Di orang lain kan belum tentu. Makanya kita harus mengetahui jenis kulit kita, tipe yang cocok untuk di bibir kita. Itu opini gue sih. Gitu. Ini hasilnya. Oke, intinya adalah menurut Kenzi, kalian tuh harus tahu nih jenis kulit kalian sebelum menggunakan produk tertentu. Dan menurut dia, ketika produk itu tidak cocok di kita, belum berarti di orang lain juga begitu. Next, kita lihat lagi opini yang berikutnya. Neng, 2 kali aja lewat FYP gue. Jadi beliau ini bahas satu brand dan produknya itu adalah lip velvet. Gue sebagai pecinta makeup yang selalu menggunakan lipen-lipenan ya, ingin berbicara sedikit boleh ya Neng ya. Jadi beliau ini bahas kalau lip velvetnya itu bikin bibir dia kering. Kalau gue boleh bicara sepengalaman gue ya, mau semahal apapun lip velvet lo itu akan cenderung hasilnya itu matte. Sama kayak lip cream, lip matte gitu, hasilnya tuh kayak cenderung kering atau matte gitu loh. Nah kalau lo gak mau yang hasilnya cenderung kering, lo bisa pilih lip gloss ya kan, lip oil. Itu baru kelihatannya kayak lembab gitu bibirnya. Dan brand yang dia bahas itu adalah Temporia. Yang dimana itu Temporia lagi gue pakai di bibir say. Dan ini begini hasilnya nih. Tuh. Tapi kalau menurut gue ini kalau lip velvet kayak begini, malah ini nggak sekering yang biasanya gue pakai. Malah kayak lembab gitu kayak. Tuh, kayak ketutupan garis-garis bibirnya.
Tapi yang gue kurang suka itu memang dia agak transfer. Sedikit transfer kan. Jadi namanya aja udah lip velvet say. Jadi hasilnya kayak cenderung matte gitu loh Neng. Jadi saran gue kalau misalnya lo mau beli produk, lo harus tahu cara performa produknya tuh gimana. Dan usernya juga harus bisa sesuaiin sama produk yang dia beli. Kayak lagi kalau yang namanya lip cream atau lip velvet itu memang cenderung hasilnya itu matte ya. Ya pasti bakal ada aja gitu yang kelihatan keringnya. Cuman ini aman aja sih. Tapi beneran sekali lagi di gue Time4ya ini gak ada rasa kering yang gue rasakan seperti yang dibicarakan. Ingat aja sih kalau misalnya lo pengen hasilnya bagus, lo juga harus urus nih bibirnya gitu. Kalau di gue bener-bener aman aja sih. Yaudah gitu aja Neng, thank you. Oke, intinya adalah untuk kakaknya mengatakan bahwa dia itu nggak merasa kering gitu, seperti yang dibicarakan. Dan guys, di sisi lain di sini ada juga Kak Jovi yang turut memberikan tanggapan, di mana di sini dia tuh mengatakan agak kurang sreg gitu dengan bagaimana cara sang influencer melakukan review. Dalam statementnya Kak Jovi mengatakan seperti ini. By the way, aku sempat lihat di TikTok ada cewek, aku nggak tahu lah ya umurannya berapa, tapi dia kayak marah-marah buat para influencer yang dibayar sama ini, kamu tuh harus jujur. Ini produk ini tuh jelek banget, nggak cocok di aku, gila gue pakai kering karena kamu dibayar gitu-gitu. Sayang, bibir orang, kulit orang tuh beda-beda. Yang cocok di aku bukan berarti pasti cocok di kamu, paham kan maksud aku? Kayak orang yang dibayar pun mungkin ada di luar sana influencer yang atau creator yang bilangnya kayak, oh iya ini tuh bagus, padahal nggak bagus gitu. Paham gak sih maksud aku? Tapi ya yang cocok di aku kayak ide tuh ngebahas spesifik tentang Time4ya. Ini aku nggak dibayar buat ngomong kayak gini buat apa juga, karena memang aku actually sangat suka sama produknya dan dia dicocok sama aku. Dulu memang aku di-endorse sama mereka, tapi sekarang aing beli sendiri, cushionnya aing beli sendiri. Hello. Dia tuh menyamaratakan semua orang, semua yang dibayar let's say sama Time4ya itu berbohong bahwa ini produk jelek. Sayang, gue ngabisin ini tuh udah berapa kali dan aku punya semua warnanya mereka. Ini masih yang sampel. Yang barunya punya sendiri. Beli apa? Beli sendiri. Kalau jelek di gue ngapain gue beli? Simple, aku kayak udah pengen, udah pas aku di TikTok kayak pengen nyautin, tapi kayak aduh buat apa ya, tapi kayak cuman sedikit curcol aja. Kayak banyak orang tuh tidak mengerti konsep bahwa semua manusia itu berbeda-beda, kondisi kulit berbeda, keadaan bibir kalian berbeda. Produknya ini cocok di kamu, ini cocok di aku. Kalau kamu membeli karena review aku dan kamu cocok, ya puji Tuhan. Kalau enggak ada yang memaksa kamu untuk beli. Tidak ada yang memaksa kamu untuk beli kayak, kamu ya ini klik link awas lu nggak beli. Nggak ada yang maksa kayak gitu. Kamu beli atas kemauan kamu sendiri. Kamu pun ingin mencoba karena kamu mungkin mempercayai yang aku omongin. Tapi kalau misalnya tidak cocok di kamu, ya aku bisa apa? Di bibir aku sangat bagus. Oh, dan yang satu lagi ternyata belum sekian pemirsa, dan yang bikin aku rada tidak suka sama cara penyampaian dia. Aku tidak suka sama produk itu sering kok, banyak kok. Tapi cara kita menyampaikan, can you imagine hasil kerja keras kamu? Kayak misalnya nih brand aku street boba apa-apa, terus ada orang review, anjir ini rasa apa, sampah, dibuang. Gitu sih, cuman etikanya aja. Tapi I don't have any issue with her. I don't know her personally. Dan mungkin kalian pernah lihat atau tidak, aku pun tidak tahu. Tapi kayak ada etika sayang namanya. Oh ini produknya nih ya, salah satu contoh. Kayak masalah apa itu yang kemarin food reviewer. Oh ini makanan sampah, banyak banget. Kayak Bondan Prakoso aja dulu kan kalau nge-review tuh dia tidak pernah bilang makanan itu enak, karena dia tahu bahwa selera lidah orang itu berbeda-beda. Nah sama seperti produk-produk juga yang kayak perfume atau apa, buat kamu rasanya kayak teh kucing, tapi buat aku wangi surga. Jadi mau gimana? Kan selera lo berbeda-beda dan kamu punya cara untuk menyampaikan dengan cara yang lebih baik. Ngerti kan maksud aku? Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Kak Jovi, yang mana dia mengatakan agak kurang serag gitu dengan cara bagaimana sang influencer melakukan review. Di sisi lain, untuk Kak Valerie juga sudah menanggapi komentar yang mengatakan mungkin cocok-cocokan Kak. Adapun tanggapan dari Kak Valerie mengenai komentar ini adalah seperti ini. Gue kasih tahu ke kalian, yang namanya lipstick, lip cream itu nggak ada cocok-cocokan. Ya, udah. Apalagi ini yang dia jenisnya lip cream. Gimana orang yang mempunyai bibirnya kering dan bibirnya pecah-pecah, atau model bibirnya itu tipis. Oh my god. Dan satu lagi, ini kalau misalnya masalah cocok-cocokan, ya emang ini skincare yang harus gue pakai sampai harus cocok-cocokan gitu. Kalau misalnya berbicara tentang warna, nah itu baru logis.
Kalau misalnya kalian kulitnya gelap terus kalian pakai warna yang agak lain gitu ya kan, ya nggak cocok lah. Kalau misalnya masalah tekstur, itu nggak ada ngaruhnya. Ini kan gue berbicara teksturnya si lipstick Spook ini. Kesel banget gue. Alright, jadi sebetulnya bagaimana statement dari Kak Valerie menanggapi komentar tersebut? Di sisi lain ada juga influencer yang menanggapi atau melihat dari sisi yang berbeda. Menurutnya bad publicity is good publicity. Kenapa dapat seperti itu? Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa dengerin bagaimana penjelasan dari kakaknya. Bisa nggak sih kalian buat para influencer, kalau misalnya kalian nggak influencer orang, itu jujur, honest review. Hai Kak, izin stitch videonya ya. Jadi menurut gue, yang namanya makeup, skincare, bahkan makanan itu kan relatif dan sangat amat subjektif. Kalau cocok di si A, belum tentu cocok di si B. Gue mau ngasih contoh, ini foundation Huda Beauty yang Easy Blur. Ini favorit gue banget, kecintaan gue banget. Tapi nggak sedikit juga di luar sana yang bilang kalau foundation ini tuh nggak bagus di mereka. Nggak sedikit juga di luar sana yang nge-ranking foundation ini as one of the worst foundation in their collection. Tapi yang namanya rame-rame kayak gini ini kan menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan buat kakaknya, traffic account-nya jadi rame, videonya FYP. Menguntungkan juga buat Time for Ya, karena penjualannya bisa jadi naik. Karena orang tadinya mungkin nggak penasaran jadi penasaran, nggak ngeh jadi ngeh. If there's anything that I learned from being on social media, is that there's no such thing as bad publicity. Okay? Bad publicity is good publicity. Karena apa? Karena lo tuh masih diomongin. Selama lu masih diomongin, lu masih relevan. Itulah kenapa hari gini kita makin sering ngelihat orang-orang melakukan atau bicara hal-hal yang kontroversial. Supaya apa? Supaya diomongin, supaya rame gitu. So yeah, those are my 2 cents. Thank you for coming to my TED Talk. Bye. Dan menurut aku komentar dari Kak Karina ini memang ada bedanya juga teman-teman. Soalnya kemarin aku juga ngelihat satu case. Kalian tau nggak yang kuenya keluarga Kardashian itu? Ya pokoknya gitu deh guys. Ada kan salah satu kue itu kayak kue coklat, dimana influencer yang makan kue itu sampai muntah guys. Jujur dari semua kue keluarganya yang Kardashian ini, aku paling kepo sama kue ini. Gimana sih rasanya gitu sampai orang-orang itu muntah gitu. Penasaran guys, pengen coba. So that's why aku dapat paham akan opini dari Kak Karina yang mengatakan bad publicity is good publicity. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way teman-teman, di akhir video ini aku izin ya untuk nge-spill hair care routine aku. Tahap pertama yang aku lakukan adalah nyisir, dan dikarenakan kondisi rambut aku ya kalian dapat lihat sendiri seperti apa. Dan aku nemu sisir dari NVMe. Menurut aku ini sisirnya keren sih, dari desainnya ya aku suka gitu. Ini juga agak elastis. Waktu kena kulit kepala yang ininya itu nggak sakit teman-teman. Dan waktu nyisir juga nggak terlalu ketarik rambutnya. Tergantung dari cara kita juga ya, jangan keras-keras gitu. Pasti ketarik guys, pelan-pelan aja, despacito. Nah habis nyisir baru deh aku keramas pakai produk yang pastinya sesuai dengan kondisi rambut aku. Aku kasih tahu ya kondisi rambut aku kayak gimana. Kondisi rambut aku itu kering, kusut, susah diatur, ngembang, kasar juga. Dan produk ini itu cocok banget buat permasalahan rambut seperti itu. Untuk shampoo sendiri aku pakai sapunya Sari Ayu yang Pretty Hair Natural Shampoo. Ini tuh juga cocok loh buat kalian yang rambutnya itu lepek. Sementara untuk conditioner aku pakai conditionernya Miranda. Ini yang smoothing and anti-freezing juga ya guys. Nah untuk conditioner ini setelah juga bagus untuk permasalahan rambut seperti yang udah aku bilang tadi. Ini juga worth it sih buat dicoba buat kalian yang rambutnya rontok, karena ini tuh mengandung keratin teman-teman yang dapat membantu untuk memperkuat batang rambut. Selain itu ini juga ada milk protein yang dapat membantu untuk mengurangi kerontokan rambut dan menutrisi rambut yang bercabang. Terus aku juga pakai cream bath 1 kali seminggu sih, nggak banyak-banyak. Kalau cream bath juga sama ya, aku pakai cream bath candle nut oil dari Putri. Kenapa aku pilih ini? Karena selain juga dapat membantu untuk membuat rambut dapat terlihat hitam bercahaya, ini juga dapat membantu untuk menjaga pertumbuhan rambut dan menjaga kekuatan akar rambut. Nah buat teman-teman yang juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung aja mampir ke produk aku ya. Thank you so much and bye bye everyone.